Waktu itu aku ditelepon sama tim aku, Teh cepetan datang. Wah di sini gawat banget Teh katanya gitu. Gawat kenapa kata aku ya. Pengantinnya pingsan, kesurupan gitu. Terus si tim aku tuh nggak bisa handle karena posisinya emang kesurupan terus gitu ya. Dan kesurupannya ini tuh bukan cuma di pengantin, Bang. Di keluarga. Tapi berpindah-pindah. Oh. Tapi berpindah-pindah. Ke keluarganya juga Ke semua. keluarganya juga. Akhirnya mau nggak mau kita rias pengantin sambil dia tiduran, sambil pingsan. Oh. Nah sebelum aku lanjutin, kita udah manggil kiai, udah manggil ustadz beberapa gitu ya, termasuk orang pintar yang katanya bisa iniin. Itu masih berlanjut, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang berprofesi sebagai MUA atau prias pengantin. Di mana narasumber kita ini awal mula menjadi seorang MUE ini mengalami banyak kejadian-kejadian mistis saat merias calon pengantin atau pengantin yang membooking jasa beliau ini. Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Teh Nita, ketemu Iya, lagi iya. ya Teh Nita. Jadi Teh Nita ini adalah MUE ya, yang merias pengantin. Pastinya banyak memang nggak bisa dihindari ya, banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar juga ya selama merias pengantin itu. Seperti cerita Teh Nita yang sebelumnya itu kan sangat sangat mengerikan, bikin merinding dari awal cerita sampai selesai itu saya nggak lepas merindingnya. Nah kali ini Teh Nita akan menceritakan pengalaman mungkin hal yang hampir sama gitu Teh ya. Tapi di sini lebih ke mananya nih Teh yang akan diceritakan ini. Spill sedikit aja dulu mungkin. Aku tuh sebelum kejadian yang viral kemarin itu, jauh sebelumnya aku tuh udah pernah ngalamin juga hal horor. Tapi memang ceritanya agak sedikit beda gitu ya. Nah kali ini aku mau ceritain kejadian itu. Dimana ini tuh kejadian tuh pada saat aku pertama banget menjadi rias pengantin MUA. Oke. Dan di situ mulai banyak kejadian-kejadian juga. Ada kejadian satu di mana pada saat itu aku masih ingat banget, pada saat itu tuh pengantin keempat aku. Karena masih awal banget nih ya. Disimpan aja dulu. Kak. Nanti Teh nanti kita ceritanya ya. Iya. Sebelum Teh Yunita menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Lagi cari IO untuk family gathering? Atau kick off meeting dan gala dinner? Liburan bersama teman kantor? Atau kegiatan study tour untuk sekolahmu? Yuk buruan, segera hubungi admin kami dan nikmati keseruannya. Oke, Teh Yunita, mau ngopi dulu? Boleh. Silahkan di kopi dulu. Bismillah, biar gak Ini kita udah mau menjelang sahur. Aduh, biar ini Seger loh, ya? tambah ngantuk ya. seger. tambah segar. Oke, Teh Yunita udah siap buat cerita ya. Siap. Oke, silakan Teh Yunita. Iya, jadi ceritanya Bang Ale pada saat itu ini tuh bener-bener pas pertama banget aku jadi MUA. Ya. Jadi waktu itu aku dapat callingan job akad nikah itu jam 8 malam. Oke.
akad only ya. Saat itu aku berangkat kerja bener-bener pas waktunya maghrib, bener-bener pas waktunya azan. Nah, di mana jalan yang kita lewati kan hutan kiri kanan ya. Nah, dipercaya sama orang warga setempat bahwa ada beberapa titik di situ tuh yang emang angker. Dan di situ kita ngalaminnya. Motor kita kayak nabrak sesuatu yang terbang gitu loh. Dan itu bikin merinding banget. Itu dalam perjalanan ya. Dan bukan cuma aku yang ngerasain, tapi yang bawa motor juga pada saat itu yang bareng sama aku. Nah, setelah itu nyampe ke tempat lokasi itu sekitar jam 6:30 Bang Ale. Ya, jam 6:30. Terus sesampainya kita disuguhin makanan, ya minum, makan sedikit ya. Terus si calon pengantinnya itu sholat maghrib dulu. Ya, terus ya kata aku karena ini akadnya jam 8 dan aku pun masih pemula pada saat itu, aku takutnya nggak kekejar. Yuk, aku bilang kalau misalnya udah selesai kita langsung aja. Ya, nah setelah proses make up sambil berjalan lancar sampai pada akhirnya make up pun udah selesai, hijab udah selesai. Pada saat itu aku masih sendiri Bang. Di ruangan itu tuh sendiri, berdua sama pengantin ya. Jadi belum punya asisten, belum punya tim pada saat itu. Masih semuanya tuh dikerjakan sendiri dari awal sampai akhir. Selesai make up, selesai hijaban, pakai mahkota, tiba-tiba si pengantin itu langsung melotot gini. Depan mata aku. Dan ini merinding banget. Aku setiap menyeritain yang ini aku selalu merinding. Karena bayangin Bang, pemula langsung disuguhin sama yang kayak gitu. Sama yang kayak gitu ya. Itu bikin trauma sih sampai sekarang ya. Kalau nyeritain itu tuh benar-benar merinding banget. Karena depan mata Bang, aku lagi iniin mahkota, kerudung udah selesai gitu ya. Terus dia langsung gini, langsung sambil ketawa gitu. Sambil ketawa terus mau nyekik aku. Sampai nyekik aku ya. Dia tuh berusaha gimana caranya kayak nyekik gitu. Aku berontak ya. Nah untungnya pas aku refleks kan dari dia melotot sampai ketawa, aku mundur. Tapi dia berusaha untuk ini juga, ngejar juga gitu. Untungnya di luaran itu ada kakaknya, terus masuk di ini ya. Itu udah posisinya tuh udah jelas banget Bang. Muka dia tuh udah bukan muka aslinya pengantin, nenek-nenek keriput. Merinding banget. Aku kalau nyeritain itu kadang nggak kuat ya, gitu. Saking ngalamin pertama ya. Pertama dan emang belum, katanya kan kalau misalkan jadi MUA itu harus punya pegangan dan memang harus ngerti juga ya gitu. Terus ya langsung disuguhkan kayak gitu, ya Allah gitu ya. Ternyata memang itu tuh katanya sih diguna-guna. Si calon mempelai wanitanya ini ya. Itu tuh dia dari ketawa nangis gitu. Ketawa nangis sampai dia ngamuk Bang. Itu benar-benar si pengantinnya tuh ngamuk. Berontak gitu. Sampai dipegangin sama 2-3 orang juga ya. Kuat banget tenaganya. Dan itu kan kejadian malam ya. Yang awalnya harusnya akadnya jam 8, itu mundur jadi jam 9-an. Dan jangan harap riasan masih bagus ya. Udah jelas itu udah ngamuk gitu dia posisinya. Nah udah selesai yang itu akhirnya dia tetap bisa akad tapi nggak disandingkan. Jadi si cowoknya duluan aja yang akad gitu. Setelah selesai cowoknya akad, baru si ceweknya keluar untuk ketemu sama suami dan keluarganya. Disitu udah aku bilang, aduh aku maaf ya nggak bisa nemenin sampai selesai gitu. Aku takut pulangnya juga Bang, ya karena kan waktu berangkatnya aku juga udah nemuin hal-hal yang
kayak gitu ya. Di tempat yang emang orang bilang tuh terkenal di situ tuh angker gitu. Dan emang aku berangkatnya pas maghrib banget sih, pas maghrib banget gitu. Nah itu salah satunya yang itu. Nah selama perjalanan aku ngerias dari akhir 2017 sampai dengan sekarang, ada banyak hal yang emang aku alamin. Bukan cuma aku tapi tim aku juga Bang. Nah di sini aku mau ceritain juga hal horor yang terjadi bukan cuman aku yang ngalamin, tapi tim aku juga termasuk suami juga. Bang, suami aku itu orang yang nggak percaya hal bisnis. Sebelumnya nggak percaya apapun, halah gitu. Halah paling ini, halah paling itu. Jadi gimana sih orang nggak percaya gitu ya? Gitu. Selalu ya ada alasan, cuma begitu doang. Nggak itu mah ini gitu. Sampai pada akhirnya kita itu tuh di pernikahan anak aku ya, kebetulan. Dari pertama masang tenda itu emang udah banyak kejadian-kejadian. Entah itu ban mobil yang tiba-tiba bocor, ya, padahal sebelumnya bagus dan mobilnya istilahnya masih pada saat itu emang kan kita masih merintis ya, baru punya aset istilahnya ya untuk akomodasi. Terus maksudnya masih bagus lah, untuk masih layak lah ya gitu. Nah kejadiannya tengah malam, jam 2 malam, suami ngangkut sound system. Baru nurunin sound system tuh Bang, belum juga disetting, belum juga dicolokin ke aliran listrik. Itu tuh udah nyala Bang. Udah nyala jam 2 malam. Nyala. Suaranya nyala. Lagu udah nyetel, ada yang nyetel aja padahal itu posisinya tuh belum disetting. Dari situlah suami aku baru percaya hal-hal begitu ternyata ada. Dan ternyata dia ngalamin. Nah selain itu juga dari tenda gitu, background yang udah dipasang lepas, backgroundnya terpal yang udah dipasang lepas, jadi ada aja gangguannya gitu. Ada gangguannya. Itu dari hal dekorasi ya, dari hal dekorasi. Kemudian lanjut ke besok harinya, dimana hari H ya, ke hari H-nya itu perjalanan mulai merias pengantin. Nah sebelum kita ngerias pengantin, hari sebelumnya juga itu si calon suaminya udah mulai kesurupan, diinfus juga gitu. Jadi udah mulai kena nih ke si pengantinnya, tapi baru cowoknya. Tapi di hari H-nya itu kena ke si pengantin ceweknya. Nah sebelum itu, karena ya aku bilang ya nanti aku nyusul. Pertama yang ngerjain itu ada tim aku, namanya Elis. Jadi untuk maksudnya biar Bang Ale tahu gimana cerita awalnya gimana, itu tim aku yang bisa ngejelasin. Karena ceritanya aku tuh belum datang ke lokasi. Jadi kataku takutnya kesiangan, handle dulu aja sama tim gitu. Nanti untuk finishing biar aku yang selesaiin. Gitu. Tapi ternyata tim aku tuh kesulitan. Sampai akhirnya nelpon aku untuk cepet-cepet datang. Kalau misalkan Bang Ale mau tahu ceritanya lengkapnya kayak gimana, mungkin bisa kita hadirkan tim aku aja. Oh gitu. Tapi setelah ini nanti kita hadirkan pas udah mau ini aja, mungkin pas udah selesai podcastnya ya. Nah setelah kejadian ini ada lagi nggak kejadian-kejadian yang lainnya? Ada. Jadi sebelum aku datang, tim aku kan udah handle duluan nih, udah datang duluan ke lokasi. Pas mau mulai, menurut cerita dari tim aku ya, nanti Bang Ale bisa langsung tanyain ke tim ya untuk gimana dari sudut pandangnya dia tuh dan apa yang dialami selama sebelum aku datang gitu ya. Jadi
waktu itu aku ditelepon sama tim aku, teh cepetan datang. Wah di sini gawat banget teh katanya gitu. Gawat kenapa kata aku ya. Pengantinnya pingsan, kesurupan gitu. Terus si tim aku tuh nggak bisa handle karena posisinya emang kesurupan terus gitu ya. Dan kesurupannya ini tuh bukan cuma di pengantin, Bang. Di keluarga. Tapi berpindah-pindah. Oh, Tapi berpindah-pindah. di keluarganya juga Ke semua. keluarganya juga. Gitu. Jadi karena si tim aku ini kesulitan, akhirnya aku buru-buru. Pas sesampainya ke situ beneran emang masih dalam kondisi kesurupan. Orang kesurupan gimana bisa mau di make up? Oke. Dan Kan ada beberapa macam kesurupan nih yang saya tahu teh ya. Ada dia yang kesurupan diem, cuma sekedar ngomong tapi tanpa ada pergerakan. Ada mereka yang brutal nih kesurupannya. Nah ini yang kayak gimana kesurupannya? Nah kalau yang sebelumnya aku ceritain kan brutal ya, sampai nyekik aku sampai Iya, gitu iya. ya, dia berontak gitu. Nah kalau yang ini juga ada ngamuknya juga, nangis, Oh. ketawa. Ini menurut cerita tim aku ya, sebelumnya lebih sebelum aku datang tuh lebih parah. Tapi pas aku datang pun itu emang kondisinya masih seperti itu gitu. Tapi yang lebih parah lagi pas tim aku yang handle gitu. Jadi akhirnya karena itu tuh waktu kan terus berjalan. Sementara waktu akad dan dari pihak laki-laki tuh udah mau datang, udah nyampe. Udah ada kabar dari pihak cowok, "Oh, kita udah bentar lagi nyampe, sekitar berapa menit lagi gitu nyampe." Akhirnya mau nggak mau kita rias pengantin sambil dia tiduran, sambil pingsan. Oh. Nah sebelum aku lanjutin, kita udah manggil kiai, udah manggil ustadz beberapa gitu ya, termasuk orang pintar yang katanya bisa iniin, itu masih berlanjut Bang, masih berlanjut, kesurupannya berganti-ganti sampai kita manggil nakes juga, sambil diinfus juga, sambil aku make upin, sambil tidur aja. Ini sempat viral pada zamannya, sampai yang nonton tuh jutaan, di atas 8 juta yang nonton. Gila ya. Videonya ada. Bisa make upin sambil tidur itu? Iya. Berarti sama kayak halnya perias jenazah dong. Iya kan? Jadi vibes-nya ya, Iya. suasananya, vibes-nya tuh kayak gitu. Kayak kita tuh make upin orang ya gitu. Make upin yang udah nggak ada gitu. Jadi merindingnya juga udah ini. Nah, akhirnya kita udah selesai tuh, mau nggak mau kan kita harus kejar target dan selesain sampai pada akhirnya si pengantin tuh harus keluar menyaksikan akad nikah ya. Keluar. Jadi benar-benar si pengantin itu cuman ngadirin akad doang. Setelah itu pingsan lagi, keseruan lagi. Terus aja begitu. Pindah lagi ke ke saudaranya, pindah lagi ke neneknya apa kakeknya gitu ya. Yang detailnya ini tim aku ya, yang ini. Nah, terus sampai sore itu Bang, pindah ke biduan juga. Biduan. Sampai kena sama nangis ketawa. Kesurupan juga. Oke. Nah, punya usut ternyata lokasi di situ tuh lokasi pamegatan, kalau orang kita bilang ya. Pamegatan itu kayak tempat lalu lalangnya si makhluk halus itu, pasarnya lah gitu, ya, pasar sarangnya setan gitu. Jadi sebelumnya mungkin yang punya hajat juga nggak izin gitu, nggak izin. Dan ini tuh posisinya Bang, sebelah sananya juga udah hutan, jadi itu tuh udah rumahnya dia yang terakhir kali ya, 2 apa 3 terakhir gitu. Kesananya udah hutan, kesananya lagi udah curug air ini. Jadi emang bener jalannya jalan yang biasa dilalui sama itu. Dan
si makhluk halus yang ada di situ tuh emang nggak suka gitu. Karena pertama mungkin nggak izin dulu ya pas mau Ya. mendirikan itu tuh, nggak izin sama Panggung segala macam, tenda gitu ya. gitu, nggak izin sama yang apa namanya yang punya lokasi itu. Sebenarnya lokasi itu depan rumahnya dia gitu, cuman emang jalanan ya gitu. Dan tetap misalkan sungkem dulu lah sama yang kalau misalkan emang di situ udah ketahuan tempat angker gitu Ya, harusnya gitu benar. kan minta izin dulu. Nah ini beneran berlangsung sampai selesai masih lanjut gitu. Blak-bluk pingsan yang ini lagi pingsan, jadi terus itu kejadian hal yang horor yang pernah aku ini nih ya. Terus juga apa namanya ngaruh juga ke makanan bang. Makanan tuh jadi basi, Iya, lauk pauk pernah dengar. jadi basi, nasi enggak matang. Matang-matang, iya. Itu sampai segitunya ya. Dan wow kata aku ya, maksudnya tuh pengalaman di awal-awal ya, aku udah disuguhkan sama hal-hal seperti itu bang. Tapi kalau Teh Nita, mohon maaf Teh ya, ini kan kayak yang saya dengar ya, pasti setiap MUA itu kebanyakan mereka itu ada pegangan ya, kebanyakan nih, entah itu dia kalau mereka katanya kalau nggak punya pegangan, entah make upnya yang berantakan, entah itu yang kayak makanannya yang ada aja yang orang makan kok udah kayak basi, kayak gitu kan, banyak lah kayak gitu ya. Itu kalau Teh Nita sendiri gimana itu Nah untuk pegangannya sendiri? sebenarnya bang kalau misalkan yang untuk seperti itu untuk ke makanan biasanya di tempat kita tuh ada penjaga juru. Oh oke. Nah biasanya itu penjaga juru yang ngendaliin. Tapi nggak setiap yang punya hajat juga punya penjaga juru. Artinya apa namanya? Biasanya di kita itu penjaga juru itu yang nyareatan tuh apa ya, ngasih Disyariatin ya. disyariatin gitu. Nah kalau dari aku sendiri lebih ke rias pengantinnya ya, Oh, ke oke. pengantinnya gitu. Terus makanya dalam keadaan dia pingsan pun aku tetap bisa mengendalikan, terutama mengendalikan diri aku dulu ya. Oke. Kalau kita seperti ini kan yang pertama kan kita yang harus bisa mengendalikan. Artinya kita harus lebih lebih rileks dan gak panik. Karena kalau misalkan udah panik aja udah panik dan takut ya, Bang. Iya. Karena untuk beberapa pengalaman ya memang aku pernah ngalamin beberapa kali tuh pengantin dengan seperti ini. Gitu. Jadi dari yang pertama tadi udah langsung aku panik kan secara baru pertama kali, terus langsung dicekik pengantin dengan kondisi dia ketawa nangis, ketawanya itu ketawa nenek-nenek ya. Siapa bang yang nggak takut ya. Tapi bersyukurnya dengan pengalaman itu akhirnya oh iya berarti kita juga harus punya ini sendiri nih gitu. Gitu. Terutama bisa mengendalikan diri kita juga gitu supaya nggak panik, dan gimana caranya mengendalikan ketika kita dihadapkan dengan permasalahan seperti ini gitu. Makanya untuk di bagian yang viral kemarin pas dia udah mulai bengong sambil ngangap gitu, terus sambil mukanya udah mulai berubah, wah ini kayaknya udah lain. Nah makanya kan kita treatmentnya pun berbeda gitu. Berarti puasa dulu Teh ya. Biasanya puasa ya Teh ya? Kalau aku enggak sih. Oh, enggak ya? Paling sebelum ini sebelum rias aku tuh ada kayak ngaji beberapa surat di oke. Al-Quran gitu. Itu aja. Ya sih lebih bagusnya itu Lebih sih. bagus itu. Benar. Kita sebagai seorang Muslim ya pakai yang kayak gitu. Gitu ya, Teh. Selain itu juga kan kayak ada beberapa surat yang bisa katanya untuk memancarkan aura gitu. Jadi sebelum
berangkat ataupun di tempat lokasi ya kita baca dulu sebelumnya gitu. Meskipun ya tetap hal kayak gitu bisa saja terjadi, tapi setidaknya bisa meminimalisir gitu. Iya, Yang betul. biasanya berontak akhirnya berkurang karena kita bisa mengendalikan itu gitu. Meskipun tetap butuh bantuan dari yang lebih lagi ya, dari ahlinya kayak gitu, Bang. Oke, berarti ini tadi yang Teh Elis ya, Teh Elis biar buat meyakinkan ya, cerita dari Teh Nita ini kita panggil aja kali ya Teh Elis ya buat menceritakan menurut versinya dari Teh Elis ya. Iya, karena untuk yang pertama kali tahu kalau si pengantin ini kesurupan, terus pingsan kesurupan dan itunya awal ceritanya sih memang dia ya yang ngalamin. Setelahnya aku tinggal meneruskan gitu istilahnya. Oke. Tapi sebenarnya sebelum ini juga aku ada lagi. Oh, masih ada? Masih ada. Masih ada. Mau aku ceritain dulu apa nanti? Cerita dulu Ceritain aja dulu biar aja ya. langsung namanya ganti gitu. Jadi Bang, ceritanya ini tuh terjadi ke tim aku sih. Ke tim dekor aku. Jadi tim dekor aku tuh kayak dibuat linglung. Supaya enggak selesai sih acara kerjaan dekorasinya itu. Ya. Kerjaan dekorasinya itu supaya ini. Padahal alat semua tuh udah ada di lokasi, tapi bisa nggak kelihatan sama dia, sama mereka tuh ya. Yang pada saat itu suamiku ada juga di situ. Yang nggak kena di antara yang lain itu cuma suami doang satu. Itu bayangin kalau misalkan suami juga ikut kena, mungkin acara orang sampai berantakan habis. Oh, maksudnya Jadi karena ini tuh benar-benar dibuat begini tuh sama orang, sama mantannya katanya ya. Jadi sebelumnya ini si pengantin ini udah pernah tunangan. Oke. Cuman gagal, maksudnya putus dan setelah beberapa bulan setelah itu ketemu sama orang baru dan jadi nikah. Dan si orang pertama ini nggak terima gitu ya. Sepertinya nggak terima dan ingin menggagalkan acara pernikahannya gitu. Sebenarnya ini tuh dikirimnya tuh ke si ceweknya, cuma yang kena itu tim dekor kita. Oh, gitu. Okay. Tim dekor kita itu dibuat linglung dan dibuat ngantuk. Gak bisa kerja kan kalau udah ngantuk gitu. Berat banget. Bahkan alat yang udah ada pun sampai suamiku nyuruh orang lain lagi ya, maksudnya tim yang lain untuk ngambilin ke gudang bolak-balik. Padahal sebenarnya alatnya tuh udah ada di situ, Bang. Alatnya tuh udah ada di lokasi. Tapi sama tim tuh nggak kelihatan. Gila ya. Bisa nggak kelihatan. Kayak ya pokoknya perlengkapan yang harusnya dipasang itu nggak kelihatan, Bang. Nggak kelihatan. Malahan si tim tuh nggak bisa bangun, ngantuk. Tidur di luar sampai kehujanan, terus aja tidur. Nggak bisa bangun gitu. Jadi dibikin linglung, dibikin ngantuk juga. Karena ini menurut ini ya gitu. Setelah kita iniin juga kita liatin gitu ke Ustadz. Iya, itu memang ada orang yang pengen ngegagalin acara itu. Sebenarnya yang ditujukannya itu ke pengantinnya. Tapi yang kena itu tim kita. Oke. Kayak gitu, Bang. Tapi masih lanjut, maksudnya berhasil nih ngedekornya ini. Ngedekor ya 70% sampai 80% lah. Enggak bisa dipakai gitu, cuman enggak maksimal banget, sama sekali enggak maksimal banget. Dan aku pun enggak percaya ini hasil kerjaan tim aku, karena sebelumnya emang enggak pernah. Dan alhamdulillah selama ini dapat testimoni baik ya gitu. Selama ini dapat testimoni baik gitu, respon dari klien juga baik gitu. Nah pada saat
kejadian ini, wah itu pengantin ngamuk wajar, udah jelas ya. Nah pada saat itu aku tuh 2 lokasi bang, Oke. 2 lokasi. Jadi pertama untuk pengantinnya aman, nggak kenapa-napa bang. Tapi yang kena tuh ke dekor, itu bisa terjadi juga. Jadi dari hal-hal ini juga aku bikin, oh iya ya pelajaran ya bang, pelajaran. Ini bisa aja terjadi, dan ini emang sudah terjadi. Ke siapapun bisa aja gitu, bisa dibikin. Sebenarnya ini ditujukannya ke pengantin, tapi siapapun bisa dibikin linglung, bisa dibikin gagal. Foto bang, fotografer, hasil fotonya itu bisa hilang. Hilang bang, hasil fotonya hilang. Kalaupun gak hilang, hasilnya jelek gitu kali ya. Ini nggak ada bang. Gila ya. Yang tersisa tuh katanya sih cuman 1 gitu. Lah terus ininya si yang punya hajat nggak minta pertanggungjawaban? Iya jelas dong, minta pertanggungjawaban, kan nggak sesuai ini ya dari dari harga ya. Makanya aku bilang kan, mau dijelasin hal mistis nggak punya Iya betul. bukti ya, nggak punya bukti bang. Dia nggak percaya itu haknya, itu udah bisa jadi haknya dia gitu. Tapi itu terjadi gitu. Dan terjadi juga bukan cuman vendor, kita sebagai vendor dekorasi, tapi ke fotografernya juga sama kayak gitu. Nggak ada foto dokumentasi. Nah untungnya lagi ada ada salah satu fotografer yang moto, tapi bukan fotografer utama ya, gitu, bukan fotografer utama. Dia ngedokumentasiin beberapa ya, cuman ya maksudnya tuh nggak yang utama ya. Itu kalau misalkan nggak ada itu, sama sekali nggak dapet foto momen. Kelar sudah bang, dibikin kayak gitu, itu terjadi juga. Jadi benar-benar pengalaman mistis ini, satu bisa menghancurkan pengantin, satu juga bisa menghancurkan vendor. Berarti kalau Tenita ini komplit ya, maksudnya pengalamannya punya, enggak, maksudnya punya rias pengantin, dekorasi juga semua gitu, panggung, penyewaan tenda juga gitu ya. Sound system juga kita ada lengkap gitu. Okay. Kita juga iniin WO gitu lengkap, fotografer ada gitu, entertainment juga ada lengkap. Jadi orang berarti udah gede dong ya. Gede sih enggak, belum. Berendang tuh roket. Ya. Belum. Ya, untuk di kampung lumayan. Iya betul. Bisa untuk misalkan satu musim bisa beberapa lokasi gitu. Makanya ini di 2 lokasi ini memang yang lokasi yang kejadian ini ya. Makanya aku tuh nggak ngecek lagi karena udah ada suami. Kan aku pikir kita bagi tugas, aku yang di lokasi yang satunya lagi suami. Nah nanti aku udah ngeriasin pengantin yang satu, setelah selesai aku langsung pindah ke lokasi kedua. Pas ngeliat sampai tim dekor aku minta maaf kita minta maaf, sampai bengong aja ya. Kenapa? Aku nggak tahu sih, tim aku tuh belum cerita sebelum aku datang ya, belum cerita ada apa gitu. Nggak tahu kenapa ya teh, di situ tuh kita tuh nggak bisa bangun, nggak ada energi untuk ini. Terus yang kita bawa alat itu sampai nggak kelihatan teh, katanya gitu ya. Itu tahu kali ya tim aku takutnya kena damprat gitu, kena marah gitu. Jadi sebelum aku ke lokasi hajat, itu dulu dicegat di tengah jalan, jangan dulu ke sana teh, kesini dulu yuk, dengerin cerita dulu gitu. Dengerin cerita versinya tim aku tuh kenapa, masa sih gagal. Aku tuh nggak percaya bang, nggak percaya tim aku bisa seperti itu ya, nggak percaya gitu. Karena selama ini ya aman-aman aja gitu waktu itu tuh ya. Terus makanya kataku
gagal-gagalnya kalian paling nggak inilah gitu, nggak mengecewakan ya gitu. Tapi maksudnya menyelesaikan gitu. Ih teh, enggak teh katanya gitu. Masa sih kata aku, enggak teh. Coba deh teh, ntar tapi teteh kalau misalkan udah nyampe jangan kaget, jangan marah. Tapi ini kondisinya tuh seperti itu gitu. Jadi dibuat linglung dan dibuat ngantuk berat, gak bisa kerja. Terus pas sampainya aku ke lokasi mau ngerias pengantin ya, mau finishing pengantin yang lokasi kedua dan ngelihat dekoran, aku bilang, wow, ya wajar diamuk ya, maksudnya. Iya. Ya gitu. Tapi hal kayak gitu, hal mistis dijelasin ke klien. Ya syukur-syukurnya kalau misalkan si kliennya itu paham, ngerti dan percaya adanya hal gaib seperti ini gitu ya. Nah pas gilirannya kalau misalkan orang yang nggak mau terima, ini yang susah kan. Padahal hal ini terjadi itu bukan karena mereka tidak profesional ya, tapi karena ada hal-hal lain yang di luar nalar, abnormal gitu bang. Itu sampai ya udah mau gimana ya, kita itu sulit, hal mistis tuh Ya betul. jarang bisa dibuktikan, bahkan udah ada buktinya seperti darah kemarin tuh banyak orang yang nggak percaya juga kan gitu. Ada aja komentarnya gitu kan. Betul. Apalagi ini dijelaskan ke klien, ini kejadiannya seperti ini ya, dia nggak ini ya. Nah tapi sebelumnya juga emang ada menimpa ke tukang ininya gitu ya, tukang masak kayak gitu, hal yang sama juga gitu. Ya itu seperti itu tadi, lauknya nggak mateng gitu, Nasinya keras, nasinya nggak matang juga gitu. Jadi ini benar-benar ada gitu hal kayak gitu, dan ini salah satunya saya sebagai perias ngalamin gitu. Mungkin Bang Ale pernah dapat cerita dari perias pengantin ngalamin hal-hal yang serupa kan? ya sering kan? sih Sering ya. Justru dari MUA-nya ini yang kebanyakan mengalami, makanya Iya. kita pengen banget kan kalau ada perias pengantin, perias jenazah gitu. Perias jenazah udah kita undang, udah pernah, dan itu lumayan banyak sih respon dari penonton juga gitu. Setelah ini udah selesai Teh ya? Nah hajat udah selesai, akhirnya hajat udah selesai. Terus nah dengan kejadian yang seperti itu, dan kita dapat informasi memang si pengantin wanitanya ini selalu menolak untuk ketemu sama suaminya. Gitu. Jadi kayak suaminya, harusnya kan si cewek tuh ikut suaminya, tapi dia selalu nolak, selalu menghindar. Ya. Kayak ngerasa takut ya kali ya. Benci lebih tepatnya. Gitu. Oh, jadi kayak dibuat benci Dibuat dia. benci. Ya. Yang kasihan kan akhirnya yang cowoknya. Ya. Gitu. Akhirnya nggak lama kemudian ya gitu. Tidak bisa dipertahankan juga gitu ya, karena si wanitanya ini yang berarti berhasil dong itu orang yang mencoba menjauhkan mereka itu ya. Padahal si suaminya ini menurut informasi ya yang saya dapatkan udah berusaha untuk mempertahankan gitu dengan cara cari syariat gitu dari sana sini gitu, tapi ternyata si perempuannya juga nggak ini gitu. Akhirnya mereka banyak banget. Jadi dari mulai rias pengantin yang nyekik gitu sampai ke sound system jam 2 malam belum dicolokin, belum disetting, udah nyala, udah nyanyi. Okay. Berarti kita lanjut yang tadi ya, kita panggil si Teh Elis ya. Ya, untuk ceritain yang awal mulanya ya. Oke. Kita panggil aja Teh ya. Oke, kita bergantian dulu. Oke, kita panggil Teh Elis ya. Oke, Teh Elis, salaman dulu kita biar nggak selek ya.
Pak Ale, jangan Bapak dong, Bang aja. Oh iya, Bang Ya, Ale. saya kebanyakan dipanggil Bang Ale. Kalau Bapak kayaknya saya udah aki-aki. Oke, Teh Elis, kita melanjutkan kisah atau cerita dari Teh Nita tadi ya. Iya. Nah ini kalau menurut Teh Elis sendiri seperti apa sih Teh Elis? Iya, saya cerita dari pertama kejadian itu si pengantin kan pertama kita datang itu normal. Kita datang ke tempat lokasi itu jam 5:30. Kita seperti biasa mempersiapkan alat kebaya dan lain-lainnya gitu ya. Kita kompres muka. Seperti biasa lah ya kita ya mempersiapkan semuanya gitu seperti itu. Dan jam 6 itu udah mulai make up. Make up dasar itu aman. Untuk make up dasar aman. Dan seterusnya kita lanjut foundation. Itu mulai dari foundation tuh udah mulai agak nggak bisa di apply ya maksudnya. Udah ada tanda-tanda gitu. Nah dari situ masih oke aman. Kita masih terus berusaha untuk coba terus mengaplikasikan foundation itu biar nempel ke mukanya pengantin itu ya. Karena dari pagi itu kan emang mukanya bagus gitu ya. Tapi pas agak siangan dikit itu agak lain. Jadi tiba-tiba berubah. Nah, udah gitu pas foundation itu aku benar-benar berapa kali, 3 kali kayaknya ya, sampai 3 kali itu nggak bisa nempel. Aku kira mukanya itu ya pakai skincare yang Abal-abal gitu ya. yang abal-abal biasanya yang nggak nempel gitu ya. Ternyata pas aku tanya enggak, normal ya, dia nggak pakai skincare. Terus udah gitu oke kalau begitu kita tenang dulu gitu ya. Udah gitu aku coba lagi sampai yang ketiga kali itu baru bisa. Itu baru bisa aku itu kipas-kipasin mukanya ya biar si foundationnya itu nempel, bener-bener nempel ngemet gitu. Udah nempel, bedak taburnya dia nggak mau nyatu. Nah di situ aja itu udah kelihatan banget keanehannya ya. Biasanya aku kalau nge-make up tuh nggak kayak gini, kok ini kayak gini gitu. Kenapa? Dalam hati aku bertanya, loh ini kenapa ya? Terus aku coba tenangin diri gitu. Oke, tenang dulu gitu ya, tenang. Setelah itu aku coba tenangin diri, ternyata nggak bisa. Dia malah berontak, kesurupan, hampir mau nyekek aku. Terus dia tuh matanya gitu kan. Nah, kata aku, loh ini kenapa? Gitu kan. Bu, aku panggil ibunya gitu ya, ibu-ibu yang ada di luar ruangan itu. Nah setelah aku panggil ibu-ibu itu, ada ibu-ibu, 2 ibu-ibu itu dia masuk ke dalam. Kenapa Neng? Nggak tahu Bu, ini tiba-tiba pengantinnya melotot gitu ya. Coba deh Bu, ibu panggil bapak-bapak yang bisa kasih air apa gitu ya. Maksudnya kalau biasa di tempat kita itu masih bisa minta syariat ke Pak Ustadz gitu atau orang yang pintar ngerti gitu ya. Oh iya Neng, coba nanti ya. Iya Bu, soalnya saya agak takut juga ya. Soalnya tiba-tiba tadi melotot gitu ya. Terus belum datang si bapak-bapak itu, pengantinnya udah melotot lagi. Dan ngamuk itu sejadi-jadinya dia ngamuk. Orang kesurupan tuh kayak gimana sih ya? Dia ngamuk sejadi-jadinya, dia itu lari dia mau keluar. Nah pas itu ditahan sama kakeknya si bapak-bapak itu ya. Pas ditahan dia duduk. Pas duduk dia langsung pingsan, gak sadarkan diri. Dan setelah pingsan gak sadarkan diri, kerasukannya itu pindah lagi ke uaknya. Jadi pindah lagi ke uaknya. Jadi kerasukan itu tuh pindah-pindah sampai ke 3 orang. Ke uaknya, ke neneknya, terus ke kakeknya yang nyamperin tadi. Dan drama di situ belum selesai. Dari pengantin ke uaknya itu sampai tantrum gitu ya. Orang yang kesurupan tuh kayak gimana sih tantrum?
terus ngamuk-ngamuk pengen ini pengen itu gitu, kayak sebenarnya itu di luar nalar banget ya, minta inilah minta itulah. Terus yang lainnya sibuk minta air lagi buat si pengantin ini biar sadar kan, biar acaranya itu lancar, karena sebentar lagi pengantin prianya juga sebentar lagi dateng. Nah udah gitu pas gitu kakeknya lagi, setelah si uanya kakeknya, setelah si kakeknya sama seperti tantrum kayak uanya tadi, neneknya lagi sama tantrum, nangis ngamuk-ngamuk. Semuanya di situ menjadi 4 orang yang kerasukan ya. Setelah itu lama, ada sekitar setengah jaman, dibiarin dulu ya, dibiarin dulu. Jadi semuanya bisa tenang dulu nggak, kata kak ibu-ibu di situ sama bapak di situ ya. Oh iya bu, Neng nggak usah takut dulu ya, Neng minum dulu aja gitu, katanya gitu kan. Karena aku bener-bener takut kan, ini pertama kali karena biasanya itu teteh bos aku gitu ya, Teh Yunita. Karena berhubung pas waktu itu aku yang dipercaya untuk nge-make upin si temen aku ini, yang kebetulan dia nikah juga ya kan, satu tim sama kami. Jadi aku duluan yang nge-make upin dia gitu ya. Nah setelah itu kita boyong si pengantin yang pingsan ini ke kamar. Diboyong ke kamar dalam keadaan belum sadar. Oke. Dan aku nggak sanggup ya, karena aku udah di situ, aku udah nyoba 2 kali lagi, 2 kali aku coba pakein bedak, itu bener-bener nggak bisa, aku nggak bisa ngendaliin si hal mistis itu, nggak bisa sama sekali. Setelah itu ya lama, ada setengah jaman kayaknya aku nunggu si teteh bos aku ya, Teh Yunita. Aku telepon karena emang di situ lagi cuacanya nggak baik juga, mungkin nggak ada jaringan ya. Terus kita nunggu agak lumayan beberapa menit. Aku sempet panik juga, gimana nih, aku nggak bisa nyelesain, nanti gimana kalau misalkan pengantin cowoknya udah datang, si ceweknya belum apa-apa gitu ya. Gimana nih gitu. Terus aku tanya lagi sama teman aku, kebetulan ada teman aku satu yang ikut sama aku ya. Aduh gimana ya? Terus teteh masih di mana ya gitu? Karena dihubungin kan nggak bisa ya. Karena kebetulan di situ jaringannya lagi jelek. Nah, untung lampunya udah nyala lagi, karena kan di situ posisinya pakai genset gitu ya, karena mati lampu sebentar, terus berhubung agak pojok juga kayaknya ya. Jadi sinyalnya itu hilang timbul. Aku telepon tetehnya, teteh harus buru-buru kesini. Pokoknya teteh harus kesini, aku nggak bisa ngelanjutin ini. Aku nggak sanggup. Pengantinnya udah terkapar, belum sadarkan diri sampai saat ini ya. Sampai si teteh dateng, dia belum sadar. Terus udah gitu, kita sambil nunggu bos aku datang, sambil yang lain manggil nakes juga ya, untuk diinfus juga pengantinnya. Selain kasih obat syariat kayak gitu kan, kita manggil bidan gitu ya, yang ada di sekitar itulah ya. Dan kita ngerias itu sambil diinfus dan dalam keadaan pengantin itu pingsan. Itu udah ada teteh ya, maksudnya. Karena aku juga udah panggil teteh ya. Karena pada waktu itu aku bener-bener nggak bisa ngelanjutin. Oke. Akhirnya dilanjut sama si Teh Yunita ya. Iya. Ya itu tadi ya, kejadiannya akhirnya setelah dilanjut sama Teh Yunita dirias sambil tidur. Infus sambil tidur pingsan. Bayangin ya, kayak perias jenazah tadinya. Sebenarnya saya agak merinding juga ya. Karena kalau untuk tim itu sih baru pertama ya. Kalau untuk tim, ya gimana ya? Aduh pokoknya panik, campur aduk di situ tuh udah nggak karuan gitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba setetehnya ada kendala di jalan nggak datang, ya aku nggak tahu ya.
Gak tahu acara itu bakal kayak gimana tuh, nggak tahu. Wow, begini ya lika-liku menjadi MUA ya. Iya. Ya dihadapi ya apa namanya, pokoknya harus dilawan sih sebenarnya, harus diterjang. Mau badai menerjang, kita harus terabas terus gitu ya. Iya, benar harus apa ya? Pokoknya apa ya, susah dijelaskan juga ya. Kalau misalkan kita udah dalam kondisi hal-hal mistis kayak gitu tuh udah, aduh, gimana ya? Iya, Gimana benar, ya benar. gitu. Oke, Teh Elis, terima kasih. Nanti setelah ini kita closing, kita panggil Teh Yunita lagi ya. Iya. Thank you, Teh Iya, Elis. sama-sama Om. Ya. Oke. Bang, Wow, gimana? Ya. Jadi saya paham ya. jadi ngap juga ya Bang ya, Jadi cerita ngap juga horor-horor ya. dalam Iya. hal pengantin. Oke, Teh, ini Teh, terima kasih nih Teh Yunita Ya. buat waktunya bareng timnya juga datang ke studio Jejak Backpacker. Ya lumayan jauh Bang. Ini Tehnya dari ujung Kulon ke sini gitu, ke Bekasi. Dan mungkin Teh Yunita ada yang mau disampaikan sebelum kita selesai, terakhir pesan dan kesannya mungkin silakan. Ya, sebenarnya dengan adanya podcast ini salah satu media Betul. bagi saya terutama ya untuk berbagi pengalaman tentang cerita-cerita yang dialami selama ini Bang. Karena selama ini kan memang kalau misalnya ada seperti itu, ada hal-hal yang seperti itu biasa paling berbagi di media sosial gitu kan. Tapi kan responnya ada yang positif, ada yang negatif, itu hal biasa. Tapi kalau misalkan dengan adanya podcast ini, saya bisa berkomunikasi langsung, menyampaikan apa yang kita alamin gitu. Ya. Seperti Tapi itu. untuk responnya sih sama aja Teh. Sama aja ya. Sama aja. Ada mereka yang responnya positif, ada Iya. yang negatif, ada mereka yang menjudge narasumbernya, ada mereka yang menjudge hostnya juga. Iya. Gitu. Nah, Jadi tapi sama-sama. maksudnya tuh bedanya bagi aku bisa bercerita langsung dan ada yang bisa menanggapi gitu. gitu ya. Dan dengan adanya seperti ini juga sebetulnya ada hal-hal yang bisa diambil pelajaran bagi MUE yang lain ataupun calon pengantin supaya lebih berhati-hati lagi untuk calon pengantin ya, lebih bersiap diri. Sebenarnya untuk jadi pengantin juga yang diterpa selain mungkin persiapan pernikahan dari segi budgeting, itu mental jelas. Apalagi kita berada di tempat atau tempat yang masih mistis, misalkan masih percaya dengan adanya adat istiadat seperti itu. Selama misalkan di tempat itu adat istiadatnya seperti apa, baiknya kita jangan sampai melewatinya gitu. Karena ya menurut pengalaman ternyata bisa terjadi hal-hal di luar dugaan gitu. Daripada seperti itu bisa kita jadikan pengalaman supaya bisa dijadikan pelajaran supaya calon pengantin yang lain mungkin bisa mengambil hikmahnya. Seperti itu. Dan untuk untuk para MUI juga mungkin bisa dijadikan pelajaran karena bisa aja di luar kendali gitu. Kalau misal kayak suami aku, dia sama sekali nggak percaya mistis, ternyata dihadapkan dengan kejadian itu akhirnya, oh iya percaya akhirnya. Dan setelah percaya itu persiapan diri juga penting ya Bang ya. Betul. Gitu. Jadi itu sih ada hikmah yang bisa diambil mungkin gitu ya dari podcast ini. Makanya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Sama-sama. Jejak Backpacker ya Bang Ale dan tim karena sudah mengundang kami jauh-jauh dari ujung Kulon. Perjalanannya itu panjang dan berliku berjam-jam ya Bang, tapi akhirnya bisa sampai ke sini dan akhirnya kita bisa berbagi pengalaman ini yang semoga baiknya bisa diterima dan bisa diambil pelajaran. Dan kalau misalkan ada yang kurang berkenan mohon maaf ya. Dari sebuah cerita kan ada pro dan kontra ya Bang ya. Balik lagi semoga apapun yang baiknya silahkan diambil dan dijadikan pelajaran mungkin gitu.
Oke, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Teh Yunita. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik yang ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, silakan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852-1234-5683 atau di 0858-47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, terima kasih Teh. Sama-sama Bang Ale. Aduh, seru banget nih ceritanya. Sampai jumpa.